Jumpa lagi dengan YouTube channel saya, Nani and the Journey. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton sampai akhir biar saya berkembang. Kali ini saya akan cerita pengalaman pribadi saya, yaitu menabung ala Nani. Oke, sobat-sobat, meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari membuat kita harus mempersiapkan keuangan di masa yang akan datang. Jadi saya karena pengalaman sama anak saya disuruh tolong anak-anak muda itu dikasih tips bagaimana cara mempersiapkan maupun menabung ala saya. Karena apa? Karena anak muda itu cenderung lebih boros. Jadi saya karena didorong oleh anak-anak saya untuk memberikan tips kepada teman-teman semuanya, saya akan membuat tips dari pengalaman saya. Yuk, sobat-sobat, semua orang sebetulnya merasakannya, penghasilan kan tidak sama orang satu dan lainnya. Tapi kebiasaan nabung, disiplin diri itu adalah tergantung dari orangnya. Jadi pendapatan kecil maupun besar, maukah kita menabung, terus kemudian kita maukah berdisiplin diri untuk misalkan mengerem ya, saya nggak akan boros dan lain-lain. Itu kalau nggak dibiasakan, akhirnya manfaat menabung sudah tidak terbantahkan lagi. Pokoknya hanya melakukan disiplin menabung tidak terbantahkan harus dilakukan. Disiplinnya untuk disiplin diri aja. Kebiasaan menabung tentunya awalnya sih berat, tapi lama-lama kita tuh udah biasa, dan manfaat menabung itu akhirnya kita itu akan bahagia dan lebih tenang kalau kita punya tabungan. Cara menabung ala saya itu, saya sebagai karyawan dulu, kalau sekarang saya udah bebas ya karena saya pensiun dini. Jadi kalau dulu sewaktu saya menjadi karyawan, saya kerja di swasta, itu kan sesuatu yang tidak pasti. Tiap bulan itu sama, tapi kita kan ngeri juga nanti kalau ada apa-apa kita nggak tahu. Walaupun suami juga ada, maksudnya ada gaji juga. Jadi pokoknya semua di full di saya, gaji saya maupun gaji suami. Terus kemudian saya berdisiplin diri, 40% dari gaji saya pakai untuk menabung. Saya masukin ke tabungan di beberapa bank. Jadi kalau masukin ke tabungan, walaupun jumlahnya berapapun, kan gaji tentunya menyesuaikan, nggak sama semua orang. Itu pokoknya 40% uang kita bulanan kita tabung di beberapa bank. Ya, 40% dari penghasilan saya, baik gaji saya maupun suami yang saya jadikan satu tadi, itu adalah pertama itu saya pakai nabung untuk dana anak-anak saya karena punya anak dua. Waktu saya melahirkan, alhamdulillah dari klinik atau rumah sakitnya itu sudah ada bank yang langsung menghubungi saya untuk membuka rekening. Jadi dua anak saya itu dari lahir sudah punya rekening bank, terus kemudian saya langsung isi. Jadi dari sebagian 40%, jadi nggak semuanya ya, jadi 40% itu akan saya tabung di beberapa bank. Jadi ada tabungan pendidikan untuk anak saya, sebetulnya pokoknya untuk kebutuhan anak saya dari kecil itu, tapi untuk nantinya, untuk nanti ya kalau ada dana kebutuhan darurat berkaitan dengan anak saya ngambil di situ. Yaitu adalah anak pertama maupun anak kedua itu sama jumlahnya. Saya selalu sama menabung di rekening anak saya. Pada saat melahirkan itu tadi, begitu saya pulang itu sudah ada tetangga dari agen asuransi yang menawari asuransi pendidikan. Walaupun kecil, walaupun apa, saya ikut. Ternyata ya misinya sangat berasa sekali. Begitu anak-anak pendidikan itu selalu membantu. Terus kemudian saya
sebagian lagi itu tabungan dari 40% itu, pokoknya 40% itu ditabung itu untuk anak-anak, terus kemudian untuk yang ini bukan investasi yang gede ya, tapi bisa dibilang nggak bisa diambil itu dari 40% itu, karena saya kalau prosentase dari 40% itu kan terlalu individual banget, jadi saya masukin ke ini, jadi tabungan emas itu kan ada di beberapa bank. Terus kemudian dari 40% ada tabungan darurat, kan masih ada 60% dari jumlah penghasilan kita. 60% penghasilan kita itu kalau kita ada cicilan kayak mobil, cicilan rumah dan lain-lain, itu harus kita dulukan juga. Jadi uang yang untuk tabungan itu kita dahulukan karena untuk disiplin ini tadi. Terus kemudian uang untuk cicilan rumah, cicilan mobil, kemudian ada bayar listrik, bayar telepon, bayar handphone, bayar asuransi, bayar keamanan dan lain-lain yang sifatnya itu terusan dari bulan ke bulan, arisan dan lain-lain harus segera dilakukan atau segera dibayarkan. Itu juga berkaitan dengan disiplin. Dan saya dari dulu sepertinya teman-teman saya kayak kok ini disiplin banget gitu. Ya itu memang harus, dari kita sendiri memang harus belajar seperti itu. Kita harus mencatat juga semua kebutuhan maupun semua yang kita bayarkan, bahkan kita membayar tanggal berapa kebutuhan sehari-hari, semua tercatat. Saya nabung itu tadi 40% itu selalu saya catat juga, walaupun di buku bank ada, tapi di catatan pribadi saya selalu ada, misal nabung di bank A untuk anak saya pertama, anak kedua, terus kemudian untuk itu tadi saya selalu tercatat. Kemudian juga kita berdisiplin diri untuk itu tadi bayar, kan sering kita udah bayar belum ya, teleponnya udah bayar belum ya, bayar pembantu udah belum ya. Nah itu selalu kalau kayak pembantu saya selalu nyuruh tanda tangan, karena takutnya kita lupa atau pembantu lupa. Terus kemudian kita juga catat itu tadi kebutuhan yang arisan apa-apa, pokoknya kita udah terbayarkan belum. Orang dicatat aja suka lupa, apalagi nggak dicatat gitu. Jadi semua harus tepat dengan tadi. Ya 60% tadi itu juga ada dana untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu belanja kebutuhan sehari-hari. Saya belanja itu ada beberapa macam. Satu adalah belanja bulanan. Belanja bulanan itu adalah kebutuhan kayak sabun, alat pel, kemudian sampo, kemudian pasta gigi, terus kemudian gula, teh, kopi dan lain-lain. Itu saya anggap kebutuhan bulanan itu setiap bulan sekali, sebulan sekali saya belanja. Itu sekarang juga naik terus, jadi memang kita mesti harus semuanya tuh tercatat ya. Terus kemudian kebutuhan mingguan itu berkaitan dengan apa yang akan kita konsumsi sehari-hari. Kalau saya selalu ya setiap hari itu harus ada jus buah, jadi saya belanja buah itu lumayan banyak. Terus kemudian setiap minggu sekali itu, terus kemudian kayak daging, bakso, terus kemudian ayam, minim ya ada daging, bakso, ayam maupun ikan di kulkas. Terus kemudian baru sayur mayur itu biasanya sehari-hari ya. Terus kayak yang bisa lama-lama itu pokoknya saya seminggu sekali saya belanja. Kemudian baru yang harian itu sedikit sih paling gitu. Nah, dari 60% itu kita juga ada kebutuhan, yaitu dana untuk sodako, untuk ngasih anak yatim, untuk Jumat berkah, itu harus. Karena apa? Dari semua yang kita sudah dapat, itu kan ada hak untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi berapapun kamu ngasih besar kecilnya itu tergantung ininya sendiri. Toh nanti kalau misal setahun sekali kita ada zakat juga. Jadi kalau itu biasanya pada ngitung sendiri-sendiri kira-kira berapa. Kalau saya sih terus terang memang hitungan pada saat bulanan saya nggak begitu hitung, setelah setahun kan baru hitung. Adalah dana yang kita sisihkan adalah dana taktis. Dana taktis itu apa? Kita kan sering juga tahu-tahu dapat undangan. Lumayan loh, kadang undangan itu bisa 5 sebulan. Terus kemudian tahu-tahu ada teman sakit, tahu
tahu-tahu ada kita mesti harus melayat dan lain-lain. Jadi itu namanya dana taktis. Dana taktis tadi kalau sampai sisa ya setiap bulan ya nggak apa-apa. Dan kebutuhan sehari-hari maupun dana taktis saya masukin di bank yang banyak ATM-nya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita ambil secepatnya, dan kita akan bisa ngambil di mana aja juga. Kita biasanya, kalau saya ya, itu juga buka M-Banking. Jadi kalau misalkan ada keperluan yang mendesak, ada teman yang tahu-tahu apa, terus kemudian maksudnya butuh atau gimana, saya langsung bisa dibantu atau gimana, langsung saya pencet gitu. Jadi lebih praktis gitu. Memang bukan ahli di bidang keuangan, tapi karena anak saya maupun teman-teman saya itu kamu ini dong sharing dong tentang memanage keuangan yang mungkin bagi mereka saya cukup disiplin, jadi saya akhirnya memberanikan diri untuk sharing ke teman-teman. Aja sharing saya ini bermanfaat, dan khususnya untuk generasi muda, jangan terlalu boros, kemudian berdisiplin menabung, dan kemudian akhirnya manfaatnya itu kita rasakan setelah tua. Jadi setelah tua seperti saya ini, itu saya sudah alhamdulillah sudah terus kemudian kita bisa hidup nyaman. Karena apa? Kita kalau sudah punya uang ataupun kita terus kita nggak ada beban, itu kita hidupnya bahagia. Dan ya gimana ya, tidak kalau mau masa tua sederhana pun ya tergantung kita gitu. Jadi yang penting kita nyaman, kita bahagia, dan kita juga tetap beribadah. Bahagia karena kebahagiaan itu sebetulnya dari diri sendiri. Terus kemudian kita sudah berhasil, ya minim kita sudah bisa menyelesaikan kehidupan dari masa muda. Sekarang tinggal menikmati hidup. Terus kemudian latih disiplin diri, itu sangat penting. Pokoknya jangan boros, walaupun kita juga mesti harus hidup bahagia dan senang, bersenang-senang, membeli baju. Kemudian pada saat muda ya, bersenang-senang membeli baju, kemudian healing, kemudian juga jalan-jalan sama teman-teman ya tetap dilakukan, tapi harus melihat keuangan kita kira-kira cukup apa ya. Kalau nggak cukup, jangan paksakan. Pokoknya kita harus berdisiplin. Satu, menabung 40% tadi, terus 60%-nya adalah kebutuhan yang lain-lain. Jadi selain menabung pun ada 3, yaitu untuk anak-anak, kemudian untuk investasi, kemudian untuk dana darurat. Dan bias selanjutnya 60%-nya tadi ada kebutuhan lagi, yaitu yang beda. Jadi ada kebutuhan sehari-hari, ada kebutuhan taktis, ada kebutuhan untuk belanja bulanan, kebutuhan belanja mingguan, dan lain-lain. Sobat, khususnya untuk pasangan muda, saya sharing juga ya. Pada saat anak saya menikah, itu saya khususnya sendiri untuk pengaturan finansialnya. Karena apa? Saya merasakan anak muda itu boros, kemudian anak-anak sekarang itu biasanya tidak begitu memikirkan nantinya gitu. Jadi dia akan menghabiskan uang. Jadi saya selalu menekankan pada anak saya, dan saya kursus sendiri anak dan pasangannya dan suaminya. Saya kursus sendiri untuk manajemen keuangan. Jadi mesti harus gini. Dan sepertinya diterapkan karena apa? Anak saya yang minta saya untuk share ke teman-teman semuanya. Dan sobat, semoga sharing saya bermanfaat, dan jangan lupa selalu nonton Nani in the Journey, dan semoga aja bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, tonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan finansialnya terpenuhi, otomatis kita akan pede dan bahagia.